Nanti saya akan fokus itu dulu dok. Kalau sudah prolog baru nanti ke sini. Untuk sekali يا ربي يا نبي نديك جود علي يا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pada kesempatan yang cerah ini, kita bisa bertemu kembali secara langsung, secara live. Dan saat ini kami sedang berada di tempat yang spesial, yaitu iHack kelima yang berada di SBSD Tangerang. Alhamdulillah pada kesempatan ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita rencanakan, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat favorit tentunya, yang tidak asing lagi, yaitu adalah Direktur Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, dan juga beliau adalah pengurus wilayah dari Majelis Upaya Kesehatan Islam seluruh Indonesia wilayah DIY, dan juga beliau adalah sebagai Wakil Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia wilayah DIY. Siapa beliau? Tentu kita sudah sangat menantikan. Beliau adalah Dr. Haji Bima Ahmad Binanurutama MPH. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Gimana kabarnya dok pada pagi ini? Alhamdulillah. Sampai di Tangerang kapan nih dok? Alhamdulillah sampai di Tangerang tadi malam. Alhamdulillah tadi malam. Bisa istirahat ya dok ya? Nyaman ya? Ternyata suasananya di Tangerang sangat nyaman sekali seperti di kota Yogyakarta juga. Walaupun kemarin mungkin ada berita kabut asap begitu ya, tapi alhamdulillah kita di sini masih merasakan dan alhamdulillah masih diberikan kesehatan juga, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Sobat Sehat, kita tidak lupa juga kita berkolaborasi dengan Rumah Sakit Nur Hidayah Yogyakarta. Nah, Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI saat ini sedang melakukan atau mengadakan juga pameran yang ada di iHack kelima SBSD Tangerang, yang mana pada kesempatan ini kita nanti akan banyak hal untuk sharing berkaitan dengan layanan kesehatan sesuai dengan prinsip syariah, yang insya Allah kita nanti akan menanyakan secara langsung kepada ahlinya, yaitu Dr. Bima. Baik Dr. Bima, ini kan kita banyak sekali ya dok agendanya di iHack ini begitu ya. Terutama di iHack ini adalah kaitan dengan rumah sakit syariah begitu. Nah, layanan kesehatan syariah ini dok, ini sebenarnya seperti apa dok? Karena setiap kali kita sekarang melihat media, kemudian melihat YouTube, Instagram, itu sering kali keluar sekarang dok. Apa dok yang membedakan layanan kesehatan syariah dengan layanan kesehatan umum pada umumnya ini dok? Terima kasih Mas Ali, para sobat RSI dan juga Mugisi Jogja. Alhamdulillah pelayanan rumah sakit syariah itu alhamdulillah mendapatkan testimoni yang sangat positif. RSI PDHI itu kita sejak tahun 2018 itu sudah mendapatkan sertifikasi sebagai rumah sakit syariah. Kita menyadari ya, waktu sebelum kita itu menjalani sertifikasi rumah sakit syariah, kita menjalankan visi misi organisasi sebagai rumah sakit Islam saja. Oh iya. Nah, berbedanya ada di mana? Berbedanya yang pertama, kita harus memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang disyaratkan. Salah satunya yang paling menunjang dari proses yang bisa membedakan dengan rumah sakit pada umumnya, yaitu terkait indikator-indikator mutu yang harus dipenuhi. Oh iya dok. Jadi ada indikator mutu wajib, ada indikator mutu minimal yang harus dipenuhi rumah sakit terkait pelayanan kesyariahan. Nah, di wajib sendiri di rumah sakit syariah itu ada 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, indikator mutu terkait pasien yang sudah menjelang sakaratul maut itu harus diantarkan dengan talqin. Kemudian yang kedua, pemasangan DC kateter untuk orang yang membutuhkan untuk bantuan kencing itu ketika dipasang harus dengan sesuai gender. Oh baik, sesuai gendernya gitu ya dok ya. Kemudian yang ketiga yaitu terkait mengingatkan waktu sholat. Jadi setiap waktu sholat itu akan disertai pengingatkan dari para petugas yang bekerja. Oh berarti ada yang mengingatkan begitu ya dok ya? Baik dirawat inap ataupun misalnya pasien sedang dirawat jalan begitu dok ya? Hal ini tuh ternyata bukan sesuatu yang justru mengganggu pelayanan, tapi malah justru mendongkrak testimoni yang positif baik para peserta ataupun pasien-pasien kami
Oh baik iya yang iya. muslim maupun yang non muslim. Oh nggih. Ternyata area kami itu kan berada di area Sleman Timur ya. Ya. Jadi di area Sleman Timur kita tahu kalau di sana itu masyarakatnya heterogen. Ya. Ada yang muslim, banyak juga yang non muslim. Ya. Ternyata banyak yang beralih ke rumah sakit kami sejak kami itu memberlakukan ketentuan-ketentuan yang dimasukkan di dalam rumah sakit syariah. Seperti terutama dalam proses pemasangan DC kateter. Ya. Ternyata sangat manusiawi sekali apabila laki-laki yang memasang juga laki-laki, kemudian perempuan yang memasang adalah perempuan. Ini menjadi daya sesuai sekali dengan apa yang diharapkan para pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Ya. Nah, buktinya adalah dengan kita itu menjalankan pelayanan kesyariahan ini, ternyata dari sisi bisnis, mulai dari perkembangan pasien juga alhamdulillah juga mendapatkan antusias yang luar biasa. Iya dok. Berarti ini sangat nyaman sekali untuk pasien ya. Apalagi tadi disebutkan ya bahwa misalnya pasien putra itu nanti dilakukan ataupun tindakannya dengan petugas putra, begitu ya dok ya. Kalau pasien putri itu nanti dengan petugas putri. Berarti rumah sakit syariah ini tidak hanya di ini saja ya dok ya. Tidak hanya standarnya rumah sakit Islam saja, tapi ada standar yang memang harus diterapkan begitu ya, gitu. Ya baik dok. Ini ada banyak pertanyaan nih dok dari yang sudah muncul di beberapa media kita ini dok. Jadi mohon izin nanti kami sedikit menyampaikan juga dok ya. Sebelum ini nanti kita rangkum kepada sobat sehat RSIP DAI yang mau bertanya bisa langsung juga nanti kontak di Rumah Sakit Islam Jakarta PDAI. Nah kita lanjut dulu dok sedikit. Tadi kan sudah dijelaskan kaitan dengan pemasangan DC sesuai dengan gender. Kalau misalnya yang di bangsal di kamar operasi dan lain sebagainya untuk penjagaan aurat pasien sendiri bagaimana dok ya? Ya, jadi dalam proses indikator mutu tadi kan ada yang wajib. Yang wajib itu tadi yang 3 saya sebutkan. Indikator mutu minimal itu tergantung kebutuhan dari rumah sakit sendiri terkait pelayanan kesyariahan. Bedanya dengan rumah sakit Islam biasa ataupun rumah sakit yang berbasis Islam ataupun rumah sakit umum, rumah sakit syariah ini ada yang mengawasi mas, yaitu Dewan Pengawas Syariah yang itu ditunjuk dari MUI, jadi bukan dari rumah sakit ya, dok, ya? Ya, jadi bukan rumah sakit yang menunjuk sendiri. Selain ada komite syariah, ada Dewan Pengawas Syariah. Baik. Yang nantinya dalam satu rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu ada 2 yang ditunjuk minimal. Sehingga ketika nanti terjadi suatu permasalahan, yang kedua ada fungsi pengawasan ke rumah sakit tersebut, sehingga dalam proses pengawasan itu rumah sakit akan terjaga terkait kesyariahannya. Terkait pelayanan operasi sendiri, ini sangat menarik. Jadi salah satu indikator mutu yang kami pergunakan yaitu untuk pasien operasi elektif, operasi yang direncanakan itu tidak boleh berbenturan dengan waktu sholat. Sehingga begitu, akhirnya tidak ada petugas yang terburu-buru. Kebutuhan rohani para karyawan kami merasa nyaman bekerja di rumah sakit karena tidak berbenturan dengan waktu sholatnya. Begitu juga dengan para pasien, keluarga pasien. Sebelum masuk ke kamar operasi, mereka itu sudah diajak untuk sholat terlebih dahulu, sudah dipersiapkan secara sisi spiritualnya, sehingga ketika masuk kamar operasi mereka lebih siap. Ya baik. Sehingga akhirnya outcome-nya setelah kita lihat kualitasnya dalam proses perawatan di recovery room-nya, di RR-nya, itu ternyata perbaikan kondisinya sangat cepat. Alhamdulillah. Dibandingkan yang dulunya tidak dihantarkan, kemudian mau berangkat operasi juga nggak diamati sudah sholat apa belum dan sebagainya. Tapi kalau kami di dalam salah satu indikator mutu itu harus dimasukkan. Kemudian yang kedua masalah penjagaan aurat. Di kamar operasi sendiri sebenarnya kita tidak menggunakan model model operasi yang dulu. Ketika masuk kamar operasi harus semuanya dibuka, kan begitu. Di rumah sakit syariah kita itu akan melihat asesmennya. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan? Misalkan operasi di titik tertentu, maka titik tertentu itulah yang nanti akan kita siapkan pakaian khusus nanti di kamar operasi, sehingga cuma area itu saja yang akhirnya kita buka. Sehingga dari sisi dari sisi steril, kemudian dari sisi kenyamanan, kemudian dari aurat, alhamdulillah juga terjaga. Kemudian yang ketiga, petugas yang operasi kita minimalkan untuk bisa melihat aurat dan bisa mungkin petugas itu sesuai dengan gender.
Oh Sehingga ya, baik akhirnya dok. untuk yang tidak sesuai dengan gender akhirnya sangat minimal sekali untuk sampai kondisinya itu terkontak. Oh, alhamdulillah, sangat luar biasa sekali ya sobat RSCPDI. Jadi kaitan dengan penjagaan aurat itu sebagaimana dijelaskan tadi, memang berarti yang pertama adalah petugasnya sesuai dengan gender, kemudian lokasi operasi yang akan dibuka disesuaikan. Karena kami khawatir dok, biasanya kami takut ya sebenarnya masyarakat itu, kira-kira kalau periksa di rumah sakit itu apakah nanti misalnya periksa di bagian perut ya nanti dibuka semua itu loh dok. Ya. Kita kan takut juga ya, apalagi kalau misalnya mau operasi, jangan-jangan nanti kita nggak pakai baju kan begitu ya. Ternyata ini berbeda ya, di rumah sakit syariah ini sangat berbeda, semuanya sudah disiapkan. Baik, terima kasih dokter Bima. Kemudian dok, kalau kita kan berbicara juga kaitan dengan bahan-bahan dan obat-obatan gitu dok ya. Sekarang itu seringkali masyarakat khawatir, katanya ada juga obat-obatan itu yang mengandung babi misalnya dok ya. Terus kemudian ada juga mungkin bahan makanan yang khawatir yang dimakan itu mengandung hal-hal yang mungkin tidak halal begitu. Itu kira-kira bagaimana terkait dengan bahan yang digunakan untuk obat-obatan ataupun makanan untuk kepastian halalnya, sehingga nanti pada saat dikonsumsi lebih baik. Jadi rumah sakit syariah sebelum mengajukan sertifikasi harus sudah mengajukan gizi halalnya terlebih dahulu ke Oh iya. LPPOM UI waktu itu. Kalau tidak dengan sekarang BPJPH. Nah, ketika sudah mengajukan baru bisa mengajukan sertifikasi untuk rumah sakit syariahnya. Sehingga semua makanan, bahan makanan, proses penyiapan itu sudah dipastikan terjaga kehalalannya. Untuk makanan itu wajib semua bahan harus halal. Termasuk tiap kondisi itu kita bisa memilihkan tahapan-tahapan obat apa yang mau kita gunakan, obat mana yang tidak kita gunakan. Termasuk obat yang sebenarnya sama-sama memiliki indikasi dan efektivitas yang sama, tetapi terkadang bahan yang satu halal, bahan yang satu tidak halal. Nah, di situasi inilah rumah sakit syariah itu mengatur, Mas. Rumah sakit syariah menekankan dalam proses penggunaan semua obat-obatan itu harus menggunakan obat-obatan yang halal. Kemudian bisa tidak menggunakan obat-obatan yang haram apabila memenuhi kondisi yang sangat ditentukan. Mulai dari tempat penyimpanan harus terpisah. Jadi tidak boleh bercampur mana obat yang halal, mana obat yang haram. Kemudian kalau misalkan sampai obat haram itu mau dimasukkan, memenuhi kriteria daruriyahnya. Artinya kalau tidak dimasukkan, situasinya akan mengancam jiwa. Nah, oleh karena itu dalam proses pemberian tidak langsung pemberian obat langsung dikasih, tidak. Harus menggunakan informed consent. Obat ini kalau mau digunakan nanti mengandung sebagai bahan yang tidak halalnya di mana dan sebagainya, situasinya seperti apa. Sehingga ketika pasien ataupun keluarga itu mengetahui, mereka juga tahu uzurnya itu sejauh mana, termasuk mau menggunakan atau tidak. Karena kondisi darurat ada juga pasien-pasien, saya tetap ingin bertahan di halal untuk orang tua saya atau untuk diri saya sendiri. Meskipun kondisinya mengancam jiwa, iya, meskipun kondisinya mengancam jiwa. Sehingga akhirnya pun tetap bahan-bahan yang halal tetap dimasukkan. Karena mereka itu kan berusaha menjaga dari sejak lahir sampai mati itu pengennya semuanya serba yang halal ya. Ya. Karena mereka khawatir sekali sampai haram itu masuk bisa mempengaruhi segala amal ibadahnya. Ya. Oke, baik dokter Bima, terima kasih sekali. Ini tadi sudah sangat jelas ya kaitan dengan obat halal ataupun bahan-bahan yang memang dikhawatirkan oleh banyak masyarakat begitu ya. Saya takut nih misalnya berobat di rumah sakit itu jangan-jangan nanti obatnya mengandung babi begitu ya, kan itu jadi takut begitu ya. Itu sudah sangat jelas sekali, jadi semuanya ada prosedur dan alurnya masing-masing. Kemudian dokter Bima, ini kan kita juga kaitan dengan pembayaran biasanya di rumah sakit syariah ataupun mungkin kita bekerja sama dengan rumah sakit begitu ya. Itu ada yang namanya riba ya, kaitan dengan riba. Ya. Kita takut juga nih ada kerjasama tapi mungkin yang sesuai alat dan sebagainya tidak pas sehingga ada kaitan dengan keuangan itu riba. Nah bagaimana dong di rumah sakit syariah ini tersikapi kaitan dengan riba itu sendiri? Ya, jadi di rumah sakit syariah seluruh akad itu akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Sehingga dalam proses pemenuhan akad kerjasama dengan pihak siapa,
apakah sampai ada uang yang sampai terkelola atau sampai tersimpan di area pelayanan yang tidak halal, itu semuanya akan terawasi. Di rumah sakit syariah kita diwajibkan untuk membuat pelaporan dalam 1 tahun beberapa kali, termasuk di sini para DPS itu akan melaporkan langsung ke MUI. Sehingga dalam proses pelayanan keuangan, meskipun mungkin ada banyak akses pembayaran keuangan, tetapi untuk rumah sakit syariah tidak dikasih kesempatan untuk sampai uang itu mengendap terlalu lama di perbankan yang konvensional. Sehingga hampir mayoritas pasti akan mengandalkan dari proses keuangan yang syariah, termasuk dalam proses CSR-nya, lazisnya, itu juga semuanya terawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Sehingga tidak perlu khawatir lagi terkait apa yang sudah kita berikan gaji ke karyawan, itu insya Allah semuanya dalam proses pengawasan yang sedemikian detail. Baik, jadi sangat jelas sekali ya Sobat Sehat RSPDI bahwa semuanya sudah dikelola dan sebenarnya rupa. Kita khawatirkan juga kaitan dengan tugas. Ini ada pengawasnya sendiri dari Dewan Pengawas Syariah. Angkatnya juga sudah menggunakan angkat yang syariah, sehingga nanti apa yang dimakan baik karyawan ataupun nanti pasien itu sama dalam kondisi yang halal semua. Halal dan thayyib, Ya, insya Allah. Dan berkah, insya Allah. Dan berkah, insya Allah. Ya. Kemudian dok, ini kan kaitan dengan ini tadi ya, riba, kemudian kita sudah masuk ke dalam kondisi halal keuangan. Ini CSR dok, Ya. kaitan dengan sosial di masyarakat. Bagaimana dok pengelolaan sosial di masyarakat bila mana memang ada kebutuhan masyarakat nih dok, misalnya saat ini ada yang mungkin membutuhkan layanan kesehatan tapi belum punya jaminan dan lain sebagainya begitu dok, sedangkan dia tuh butuh sekali itu untuk layanan kesehatan itu. Apakah bisa nih datang ke rumah sakit Islam PDHI ini? Ya, untuk Rumah Sakit Islam di Jakarta PDHI, kita memiliki lembaga filantropi yang bernama RSI PDHI Peduli. Alhamdulillah kita untuk pasien-pasien yang tidak mampu bisa kita bantu, alhamdulillah. Termasuk dalam proses pembiayaan juga akan mendapatkan keringanan apabila mampu membayarannya seberapa banyak. Dan insya Allah tidak perlu meninggal macam-macam. Yang penting nanti cukup berproses, mengikuti dengan proses yang diikuti oleh RSI PDHI Peduli. Insya Allah akan terbantu. Alhamdulillah. Jadi Ya. Sobat Sehat RSI PDHI jangan khawatir ya. Pokoknya kalau memang ada kondisi keemergensian medis, silakan bisa langsung datang ke Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Nah ngomong-ngomong nih dok, emergensi ya, itu berarti kan kita di UGD itu siap 24 jam begitu Ya, dok ya? betul. Siap 24 jam. Nah layanan di UGD itu yang menjadi unggulan di RSI PDHI apa sih dok kira-kira dok? Yang pertama kita memiliki sistem Code Blue Syariah. Jadi ketika kondisi pasien itu mengancam jiwa, terutama di gangguan jantung, pernapasan, paru-paru, kita dalam proses pertolongan itu mengedepankan juga prinsip pertolongan yang profesional. Yang kedua, mengedepankan juga sisi spiritual itu tidak terlupakan. Terkadang ketika kondisi spiritual itu sudah di ujung tanduk, sudah situasinya kritis, semua pasien diminta untuk keluarganya itu meninggalkan lokasi. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya situasi yang paling penting terkait talqin, kemudian terkait penghantaran, penjagaan aurat itu terkadang dikesampingkan. Nah, ketika situasi ini di Rumah Sakit Islam di Jakarta PDHI, kita mengedepankan dalam proses pertolongan, terutama dalam kondisi kritis, itu tetap terjaga. Yang pertama, apabila kondisi itu memang kritis, terdampingi dengan talqin. Kemudian yang kedua, terjaga dalam proses auratnya. Kemudian dalam proses pelayanan keemergensian yang lain, itu alhamdulillah kita juga memiliki respon time yang cepat. Karena ketika terjadi di jalan, tidak di rumah sakit, kita itu punya tim reaksi cepat, di mana kita itu bisa datang tidak cuma menunggu di rumah sakit, tapi kita datang ke lokasi kejadian, bahkan datang ke rumah. Cukup nanti kontak nanti bisa dideskripsikan di detail nanti di dalam kontak mana yang bisa dihubungi di TRC. Oh ya baik. Jadi ini Sobat Sehat RSI PDHI di UGD RSI PDHI berarti ini sangat lengkap ya layanan unggulannya. Salah satunya bahkan bisa ada penjemputan, ada tim reaksi cepat yang mana bila mana ada kondisi keemergensian atau gawat daruratan itu bisa dilakukan penjemputan langsung di rumah dari pasien begitu ya. Betul. Dok, ya? Baik dok. Ini Sobat Sehat RSI PDHI mohon izin juga dokter karena ini banyak sekali yang bertanya ya melalui kolom chat juga. Ini yang pertama dok dari Bu Supiati ya. Bagaimana Dokter Bima kaitan dengan layanan hemodialisa atau cuci darah
bedanya apa sih rumah sakit syariah dengan layanan cuci darah yang di rumah sakit pada umumnya, Dok? Ya, Kaitan cuci darah, Dok. betul. Cuci darah ini memang kondisi ginjal itu kan memang perlu maintenance yang sangat panjang. Iya. Sehingga akhirnya kita memang di dalam proses pendampingan untuk pasien-pasien yang memerlukan maintenance yang panjang, perlu juga penjagaan ruqyah itu yang memang cukup komprehensif. Sehingga pelayanan di HD kami itu juga akan ada pendampingan dari bina rohaniawan kita. Jadi nanti akan datang kunjungan, akan dicek satu persatu kondisi ibadahnya, kemudian bersamaan ketika proses pengambilan darah juga nanti akan didampingi untuk sisi spiritualitasnya. Sehingga yang pertama pasien tidak dalam kondisi yang penuh dengan kesedihan. Kemudian yang kedua, bisa jadi dalam proses sakitnya ini ada suatu kebaikan yang terkadang pasien itu belum bisa memahami. Bina rohaniawan itu harapannya bisa mengangkat bagaimana supaya pasien itu menyadari ada kebaikan Allah di sakitnya ini. Sehingga akhirnya dalam proses kualitas ibadahnya dengan sakit ini justru semoga bisa menjadi lebih baik dalam proses menyongsong situasi sakitnya. Insya Allah. Jadi luar biasa sekali ya Sobat Sehat RSPDAI. Ini ya Bu Supiyati tadi yang bertanya kaitan dengan layanan rumah sakit syariah untuk hemodialisa atau cuci darah begitu ya. Kemudian Dok, berarti kalau ada cuci darah nih Dok, berarti kan harus ada dokter spesialis ya. Betul. Berarti ini sangat lengkap sekali ya dokter spesialisnya ya di rumah sakit Sampai DA ya. Kira-kira apa aja nih dokter spesialis yang ada di rumah sakit Sampai DA ini Dok? Ya, kita ada konsultan Dokter Iri, beliau juga bekerja di rumah sakit Sarjito juga. Beliau juga sebagai konsultan untuk proses transplantasi ginjal juga di sana. Dan alhamdulillah beliau juga sebagai konsultan kita dalam proses penyelenggaraan hemodialisa di Rumah Sakit Islam di Jakarta PDAI. Kemudian yang kedua, petugas pelaksana kami untuk DPJP utamanya adalah Dr. Andri Rais, spesialis penyakit dalam. Kemudian dalam proses hemodialisa akan didampingi oleh Dr. HD. Jadi kita ada 3 Dr. HD, Dr. Emi Andrini, kemudian ada Dr. Ari Yuda dan Dr. Mustafa Kamal. Nah, beliau-beliaunya itu akan mendampingi dalam setiap proses cuci darah bersama dengan perawat HD yang biasanya sudah mendampingi rutin. Baik, luar biasa sekali ya Sobat Sehat RSPDAI. Jadi ada dokter konsulennya sendiri, kemudian ada dokter spesialisnya sendiri, masih ada lagi dokter yang mendampingi pasien pada saat dilakukan HD. Berarti kaitan dengan keselamatan dan keamanan pasien, insya Allah sangat terjamin sekali ya Dok. Insya Allah. Ya, baik. Ini Dok, ngomong-ngomong lagi Dok, kalau misalnya pasien HD itu kan mungkin ada banyak juga komplikasi penyakit yang lain begitu ya. Kalau membutuhkan konsultasi ke dokter spesialis yang lain Dok, itu kira-kira bagaimana Dok? Apakah memang juga tersedia lengkap gitu ya? Apakah ada urologi, ada yang lain dan sebagainya begitu Dok? Ya, biasanya terkait ya Mas ya. Jadi orang dengan gangguan hemodialisa, dengan adanya gangguan di ginjalnya yang sudah terjadi penyakit yang kronik sampai stadium 5 biasanya. Itu biasanya dampak dari organ yang lain. Bisa karena hipertensi, bisa karena diabetes mellitus, bisa juga karena diabetesnya itu juga punya gangguan ke mata, pandangan jadi tidak jelas, kabur dan sebagainya. Maka di sini juga kita ada banyak dokter-dokter unggulan kami juga. Baik dari internis, ada Dr. Nur Asiko, beliau konsultan psikosomatis, kemudian ada Dr. Andri juga di penyakit dalam, kemudian juga ada Dr. Taufik, kemudian ada banyak sekali ya di internis, ada Dr. Andri, ada Dr. Irsyad, beliau juga konsultan jantung pembuluh darah dan juga konsultan juga di penyakit dalam juga. Jadi beliau ambil 2 spesialisasi. Nah, kemudian untuk mata kita juga ada penanganan katarak dengan operasi yang terkini yaitu dengan VECO untuk yang katarak itu dengan Dr. Arif, Dr. Eva dan Dr. Arsi. Alhamdulillah testimoninya sangat bagus sekali. Sehingga ketika ada gangguan, keluhan yang dirasakan oleh standby, akhirnya nanti ketika dokter umumnya itu sudah mendapatkan respon, biasanya akan dibantu untuk proses rujukan ke dokter-dokter yang ditujukan nanti. Dan semuanya bisa tercover dengan BPJS insya Allah. Alhamdulillah. Jadi luar biasa sekali Sobat Sehat RSPDAI. Jadi kalau tadi memang ada yang bertanya kaitan dengan layanan hemodialisa cuci darah begitu ya. Jangan khawatir karena di rumah sakit ini ada dokter spesialis yang lengkap. Sehingga kalau nanti membutuhkan konsultasi lebih lanjut ke spesialis yang lain, insya Allah sudah disiapkan begitu ya. Insya Allah.
Ada mungkin dok yang terbaru dok, dokter spesialis yang lain begitu? Ada dokter spesialis bedah saraf, dokter Afif. Baik. Jadi open craniotomy, kemudian untuk pasien-pasien yang stroke-nya sangat berat, itu alhamdulillah untuk rumah sakit PDHI itu sudah cukup tercenter untuk brain center-nya, baik untuk epileptic center, kemudian stroke center, ada Prof. Rusdi untuk di spesialis sarafnya, ada dokter Airin, kemudian dokter-dokter yang lain, alhamdulillah cukup lengkap untuk dokter spesialis saraf di RSUD PDHI, sehingga ketika kontinuitas dari bedah saraf, spesialis saraf, penyakit dalam dan di ICU itu alhamdulillah kondisinya bisa memperbaiki kondisi. Kemudian yang terbaru lagi ada dokter spesialis bedah toraks dan kardiovaskuler. Jadi memang untuk pasien-pasien yang memang perlu penanganan lebih lanjut terkait gangguan di dada, paru-paru yang memerlukan tindakan pembedahan, termasuk ketika ada gangguan pembuluh darah itu bisa dengan dokter SPBTKV, dokter Taufik. Baik dok, ini sangat luar biasa sekali ya Sobat Zataris PDHI bahwa memang dokter spesialisnya juga sangat lengkap sekali begitu ya dok ya. Baik, ini karena waktu sudah singkat atau mungkin sangat singkat sekali Sobat Sehat, dan ini nanti kita masih beberapa hal yang agenda lain yang akan dilaksanakan oleh Dokter Bima. Maka untuk pertanyaan kita satu lagi saja ya ini ya. Untuk yang lain insya Allah nanti akan kita jawab lebih lanjut, bisa kontak secara langsung. Ini dok, ada pertanyaan nih dari Mas Akbar kaitan dengan asuransi kesehatan di RSI PDHI, apakah bisa menerima gabungan antara BPJS dengan asuransi kesehatan lainnya dok? Ya, begitu. Sangat bisa. Jadi BPJS Kesehatan itu sudah ada skema COB. Begitu juga apabila ada asuransi komersial yang lain, itu biasanya juga bisa nanti dengan mekanisme dua pengeklaiman. Jadi nggak usah khawatir, kita nanti juga mungkin akan sediakan platform untuk bisa mengakses asuransi swastanya apa, karena kalau terkait COB dengan BPJS, insya Allah kita sudah cukup lengkap. Alhamdulillah, berarti ini bisa ya Mas Akbar ya, kalau nanti memang membutuhkan layanan kesehatan, misalnya punyanya BPJS, kemudian punya asuransi kesehatan yang lain, itu saat ini sudah bisa digabungkan begitu ya dok? Yeah. Wah luar biasa sekali, jadi harapannya nanti semua pasien sesuai dengan asuransinya itu bisa dilayani dengan baik di Rumah Sakit Islam di Jakarta PDHI. Baik Dokter Bima, Sobat Sehat RSI PDHI sekalian, karena waktu yang sudah habis dan ada kegiatan yang lain, setelah ini Dokter Bima maka kami mengucapkan terima kasih dok atas kerawuhannya pada pagi hari ini di booth A33 Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI berkolaborasi dengan Rumah Sakit Nur Hidayah Yogyakarta. Selamat siang Dokter Bima, terima kasih. Kita akhiri teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.